Saudara, perdamaian dan gencatan senjata di Gaza Palestina terancam gagal. Israel terus melakukan serangan ke sejumlah lokasi di Gaza yang menewaskan puluhan orang. Amerika Serikat sejauh ini masih berdiam diri. Bagaimana kelanjutan proses perdamaian di Gaza? Apakah PBB dan negara-negara dunia internasional bisa berkontribusi dengan nyata? Siapa yang harus memimpin proses perdamaian di Gaza? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Sehat Prof, ya? Alhamdulillah sehat, Prof. Prof, saya ingin tanyakan dulu bahwa berulang kali Israel ini melanggar rencana perdamaian di Gaza dengan melakukan serangan ke Palestina. Apa yang Anda maknai dari hal ini? Yang pasti adalah gencatan senjata ini semakin hari semakin rapuh. Dan gencatan senjata ini masih tetap ada, itu karena adanya komitmen dari Presiden Trump bahwa gencatan senjata ini harus tetap di-preserve atau dijaga. Nah, tetapi menurut saya ini sudah rapuh karena apa? Tiap kali kita mendengar bahwa Israel melakukan serangan dengan apapun alasan, seperti baru-baru ini yang tadi diberitakan, anak kecil yang dituduh disangka sebagai seorang pelaku teror. Nah, ini harus dihentikan. Dan menurut saya caranya adalah kita tidak bisa bicara dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena dalam hal seperti ini PBB sejak awal pada waktu Presiden Trump memunculkan 20 poin perdamaian di Gaza, itu tidak bicara soal PBB, peran PBB. Bahkan dalam pidato juga Presiden Trump mengatakan bahwa PBB tidak bermakna di dalam perang yang beliau bisa hentikan lah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi yang sekarang ini penting itu adalah pembentukan segera ISF, International Stabilization Force, yang tadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat sudah menyampaikan kepada Menteri Safri Samsudin. Jadi ingat, ya, pasukan ini tidak merupakan pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi jangan sampai ada orang di Indonesia mengatakan bahwa kalau tidak ada persetujuan dari PBB maka tidak bisa. Tidak, ini sudah sepakatan di dalam pertemuan Trump dengan pemimpin negara Timur Tengah dan negara yang berpenduduk Islam terbesar, yaitu Turki dan Indonesia. Dan Indonesia sudah berkomitmen 20.000. Jadi nggak ada urusan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya. Jadi ini sangat menyesatkan kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kita harus dapat persetujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dulu untuk mengirim pasukan perdamaian. Bukan itu intensinya. Baik, tapi begini Prof, bahwa gencatan senjata yang kemudian sebelumnya juga diinisiasi Amerika Serikat, tadi Prof juga sudah menyebut bahwa sudah rapuh. Di sisi lain, Amerika juga mengatakan bahwa peran PBB tidak bermakna. Lantas siapa yang kemudian harus dan mampu memimpin proses perdamaian di Gaza? Yang bisa dan mampu adalah pertama Amerika Serikat. Yang kedua adalah negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara yang memiliki penduduk besar di penduduk Islam terbesar di dunia dan sejumlah negara Eropa. Kayak kemarin pada waktu penandatanganan itu kan presiden kita diundang di Mesir. Lalu kemudian ada Perdana Menteri Inggris, Presiden Prancis juga hadir. Jadi mereka-mereka inilah yang akan menjaga gencatan senjata ini. Nah, kalau sekarang ini saya berharap Bapak Presiden dengan cara beliau bisa menyampaikan kepada Presiden Trump bahwa sekarang ini sudah saatnya ISF segera dibentuk dan beroperasi di gencatan senjata ini. Karena mengenai masalah sandera kan sudah dikembalikan oleh Israel. Lalu kemudian bantuan sudah mulai masuk, ya kan? Tapi kan sekarang masih ada nih serangan-serangan. Yang bisa menengahi ini adalah pasukan ini, ISF. ISF ini kalau misalnya hadir di Gaza, maka dari pihak Israel kan nggak punya alasan lagi. Kalau dia menyangka bahwa ini pelaku teror, karena apa? Kita menjamin bahwa serangan dari Israel dari Palestina tidak akan diluncurkan. Demikian juga dari Israel juga jangan menyerang ke rakyat Gaza. Jadi sekali lagi ISF harus segera dibentuk. Dan tentu Bapak Presiden punya influence, ya, gimana caranya, apakah ke Presiden Prancis dulu ataukah ke Perdana Menteri Inggris, bahkan ke pemimpin-pemimpin di Timur Tengah untuk sampai ke Trump atau mungkin juga langsung ke Presiden Trump, seperti itu. Oke, bahwa pembentukan ISF ini menjadi hal yang penting, tetapi tadi disebutkan bahwa Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang memiliki juga peranan yang sangat penting untuk perdamaian di Gaza. Tetapi sebelumnya, Prof, bahwa Amerika Serikat dalam tanda kutip sudah mengancam Israel akan melakukan tindakan ketika memang melanggar. Tetapi sampai dengan saat ini Israel terus melakukan penyerangan ke Palestina. Apakah bisa dikatakan Amerika kurang serius untuk kemudian menekan Israel? Nah, ini makanya kalau misalnya seperti ini kan saling tuduh.
Hamas mungkin mengatakan bahwa Israel duluan yang menyerang, atau misalnya Israel akan mengatakan bukan karena ini tindakan Hamas. Tapi dengan adanya pasukan ISF ini yang ada di Gaza, maka ini tidak dihilangkan Oke, potensi-potensi yang saling tuduh-menuduh ini. Itu satu. Dan yang kedua, Presiden Trump juga tidak akan sekarang ini menyetujui apapun tindakan suka-sukanya Israel. Misalnya, Israel mau menganeksasi tepi barat dengan adanya rancangan undang-undang. Trump bilang enggak, saya akan setujui dan kita akan tarik dukungan kita kalau misalnya benar-benar Israel melakukan hal tersebut. Akhirnya apa? Mundur kan? Nah, ini yang harus kita lakukan. oke. Jadi, saya minta deh dari pemerintah kita, tolong pengambil kebijakan berpikir dan bantu Bapak Presiden. Bapak Presiden itu banyak yang harus dipikirkan. Ada urusan EPEC, ada urusan ini. Masa kita nggak bisa bantu sih? Malah membuat Presiden harus berpikir, jangan-jangan kita tidak boleh mengirim pasukan karena tidak mendapat persetujuan atau dapat mandat dari Dewan Keamanan PBB. Kalau Dewan Keamanan PBB sekarang ini itu bisa gampang diveto oleh Amerika Serikat. Selesai itu urusan. Ya, tapi kan kita tahu dalam proses ini Amerika Serikat mengajak negara-negara di Timur Tengah, negara Eropa, kemudian negara Islam yang berpenduduk besar, tapi kan nggak mengajak Cina, tidak mengajak Rusia. Tapi kalau di PBB itu memperluas masalah. Oke. Jadi tolong dipikirkan itu. Oke, bahwa para pembantu presiden ini juga harus berperan aktif. Saya ingin tanyakan, sejauh ini menurut Anda, Prof, bagaimana peran dari Kementerian Luar Negeri kita terkait dengan hal ini? Ya, Kementerian Luar Negeri tentu harus menyiapkan segala sesuatunya. Saya juga tidak tahu persiapannya seperti apa, tetapi kita tidak perlu ke Dewan Keamanan PBB, jadi kita tidak perlu misalnya perwakilan kita di New York untuk berbicara mengenai masalah ini. Justru yang kita minta itu adalah perwakilan kita di Amerika Serikat. Jadi Kemlu harus minta ke duta besar kita untuk melakukan pendekatan dengan pemerintah Amerika Serikat. Lalu kemudian juga ke pemerintahan negara-negara di Timur Tengah. Lalu Kementerian Pertahanan harus bilang bahwa kita akan kirimkan ada tidak adanya resolusi dari Dewan Keamanan PBB, ya. Dan kemudian juga pasukan TNI juga harus sudah disiapkan 20.000 nih janji Bapak Presiden, dan jumlah 20.000 itu tidak kecil, yaitu sangat besar karena Amerika hanya berkomitmen sampai dengan 200 pasukan. Sementara dari Timur Tengah mungkin juga ada beberapa lagi. Nah, inilah yang akan menjadi pasukan yang dibanjiri sehingga Israel itu tidak semena-mena dia menyerang Gaza. Jadi bukan yang saya mengatakan ini jadi human shield ya, tameng manusia begitu ya, tetapi pentingnya ISF itu adalah menjaga gencatan senjata supaya tidak rapuh, tidak kemudian jadi bubar gitu. Karena ini harus dijaga betul. Oke, bahwa tapi sebelumnya begini, Prof. Israel juga menekankan bahwa setiap pasukan yang masuk ke sana ini harus dengan persetujuan dari Israel. Belum lagi Israel juga meminta negara yang masuk adalah harus negara yang netral. Apakah kemudian ini juga akan menjadi hambatan? Kita tanya sekarang ke Amerika Serikat, apa kemenangan Israel mengatakan seperti itu? Sementara Hamas harus tidak boleh ikut dalam pemerintahan pemerintahan transisi, Hamas harus dilucuti. Tiba-tiba sekarang Israel bilang kayak begitu. Kan yang punya inisiatif adalah Amerika Serikat, Presiden Trump. Dan Presiden Trump mendapatkan persetujuan dari negara-negara Timur Tengah, termasuk Indonesia dan Turki. Apa urusannya Israel menentukan kayak gitu? Apa Israel mau supaya pasukan kita nggak masuk ke sana? Ya, kalau misalnya dalam konteks PBB, memang betul PBB akan mengundang pasukan dengan catatan dua negara yang saling berkonflik itu menyetujui. Tapi kalau yang sekarang ini lain, konteksnya bukan PBB. Jadi ada pejabat kita yang bilang ini harus dapat persetujuan dari PBB. Menurut saya itu salah, ya, itu salah. Ya, jangan membuat presiden jadi pusing lagi, mundur dari langkahnya. Oke, artinya peran Amerika Serikat juga ini menjadi penting untuk kemudian menekan Israel agar tentu tidak menyalahi aturan ketika ada tentara dari negara lain yang kemudian ingin menjaga perdamaian di sana. Betul sekali, itu Mas Dipo yang saya harapkan. Jadi pasukan kita itu bukan sebagai tameng manusia, tetapi yang membuat dari pihak Israel enggan untuk menyerang, dan Israel sudah tahu bahwa oke, kalau sudah ada pasukan ISF dari Indonesia misalnya atau dari mana negara, dia yang memastikan bahwa tidak ada serangan-serangan dari Hamas ke Israel. Karena itu yang dijaminkan oleh Bapak Presiden ya di dalam pidatonya terkait dengan keamanan Israel, kami yang menjamin, masyarakat internasional maksudnya. Oke, terakhir Prof, mungkin apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam waktu dekat untuk kemudian mengantisipasi turbulensi yang kemudian terjadi di Gaza agar tidak semakin parah? Ya, yang pasti adalah
seperti saya katakan, Bapak Presiden punya caranya untuk menyampaikan hal ini kepada Presiden Trump ataupun ke pemimpin dari pemerintahan Timur Tengah, Eropa, segera mungkin supaya gencatan senjata yang rapuh ini tidak kemudian seperti masa-masa lalu akhirnya tidak dipatuhi oleh kedua belah pihak. Yang kedua, pasukan TNI kita harus sudah disiapkan. Ketika komunikasi dari Kementerian Luar Negeri dan perwakilan kita di luar negeri yang berkaitan untuk membicarakan bagaimana ISF ini segera hadir di Gaza, dan kemudian juga keempat, bantuan-bantuan makanan, minuman, dan obat-obatan segera masuk, bahkan kalau perlu Kementerian Pertahanan mengerahkan pasukan kesehatan ada di Gaza untuk mengobati rakyat Palestina yang ada di Gaza. Oke, Demikian. Prof, saya ingin tanyakan lagi, perlukah Indonesia kemudian menggandeng negara-negara yang memiliki sikap yang sama untuk berbicara kepada Amerika Serikat? Jika perlu, negara mana yang kemudian paling memungkinkan untuk bersuara bersama dengan Indonesia? Ya, itu bisa dilakukan seperti dengan Prancis, dengan Inggris, lalu dengan Mesir sebagai co-chair pada waktu Mesir kemarin, lalu dengan Turki, karena di New York waktu itu Presiden Trump berdampingan dengan Presiden Turki, lalu kemudian juga pemimpin dari Arab Saudi, UAE, untuk membicarakan masalah ini termasuk juga Yordania, dan kemudian menyampaikan kepada Trump bahwa ini penting sekali karena serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel ini sudah membuat gencatan senjata yang rapuh ini semakin rapuh dan bisa-bisa ini tidak akan tegak gitu kira-kira. Dan tentu kita semua mendukung perdamaian yang kemudian terwujud di Gaza. Terima kasih Guru Besar Hukum Internasional UI, Prof. Hikmahanto Juwana telah bergabung di Kompas Petang. Terima kasih. Saudara, surat kabar Inggris The Guardian menyoroti perkembangan pembangunan